Hai guys, selamat datang di channel alur cerita film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Matrix Resurrection. Film ini menceritakan tentang Thomas Anderson alias Neo, di mana ia telah dikabarkan mati di film sebelumnya. Dan sekarang ia kembali hidup dan menjadi seorang pembuat game terkenal. Ia membuat game berdasarkan The Matrix yang ada di otaknya. Game itu pun sangat terkenal dan dimainkan banyak orang. Namun ia masih di bawah kendali Smith, rekan bisnisnya. Oke guys, tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Lanjut. Di awal film, terlihat algoritma Matrix di sebuah komputer yang dilatar belakangi suara percakapan antara Zack dan Kapten Buck. Mereka sedang menjalankan suatu program dengan kode biner dan menemukan sesuatu yang tidak asing dalam kode itu. Lalu mereka segera mencari siapa di balik kode biner itu. Dan kini diperlihatkan beberapa pasukan militer yang sedang mengepung seorang wanita dengan senjata laras panjangnya. Di balik itu, terlihat Kapten Buck dan Zack yang sedang mengintip untuk memastikan bahwa itu adalah Trinity, orang yang mereka lihat dalam kode biner sebelumnya. Tak lama wanita itu melakukan perlawanan dan menumbangkan semua militer itu dengan mudah. Kemudian ia lari ke rooftop gedung dan dikepung helikopter. Kapten Buck dan Zack masih terus mengejar wanita itu karena ia masih penasaran apakah benar wanita itu yang muncul dalam kode biner mereka. Di sini wanita itu dikalahkan dengan mudah oleh beberapa orang dari agen Smith. Melihat itu, Kapten Buck dan Zack menyadari kalau itu bukanlah Trinity yang mereka cari dan ternyata ini adalah sebuah sabotase belaka. Kini Kapten Buck harus berhadapan dengan para agen Smith yang menjebak mereka. Para agen Smith terus mengejar Kapten Buck. Hingga ia masuk dan bersembunyi di sebuah toko kunci. Hingga akhirnya ia diselamatkan oleh pria berkulit hitam yang menyerangnya di rooftop. Di sini Kapten Buck semakin bingung dengan pria berkulit gelap itu. Hingga akhirnya Kapten Buck merasakan ketidakasingan dalam ruangan itu dan menemukan identitas Neo atau Thomas Anderson. Di situ terlihat bahwa si pria berkulit gelap itu begitu akrab dengan Neo, di mana ia sedang mencari Neo yang sudah bertahun-tahun hilang dan dianggap telah mati. Lalu Kapten Buck menjelaskan bahwa ia sempat bertemu Neo di suatu rooftop. Semakin penasaran, si pria berkulit gelap itu menanyakan apa yang ia rasakan ketika melihat Neo. Sebuah rasa yang sama mereka rasakan, yaitu membuat pikiran mereka terbuka untuk menyadari kebenaran. Bahwa mereka sedang tidak dalam dunia nyata, melainkan terjebak dalam loop program yang dimanipulasi oleh agen Smith. Mendengar si pria berkulit hitam itu tahu banyak hal tentang apa yang diceritakan Kapten Buck, akhirnya Kapten Buck menanyakan siapa sebenarnya si pria kulit gelap itu. Lalu ia menjawab bahwa ia adalah Morpheus yang sedang mencari Neo dan Kapten Buck pun kaget dan bergegas untuk segera membebaskannya dari dimensi rekayasa Smith. Di situ terlihat ia memberikan dua pilihan pil, warna merah untuk pergi ke dunianya yang nyata, dan jika ia memilih pil biru berarti ia akan tetap tinggal di dunia yang sekarang ia jalani, yaitu dunia manipulasi biner dari agen Smith dan The Analyst. Tak butuh waktu lama, Morpheus langsung memilih pil merah dan langsung menelannya. Kemudian bergegas pergi dari ruangan itu. Pil itu pun mulai bereaksi dan mulai mengekstraksi antara manusia dan program. Kini Morpheus yang terlihat ngelieng setelah menelan pil itu sampai ia salah membuka pintu. Morpheus malah membuka pintu yang sebelumnya ia menarik Kapten Buck masuk ke ruangan tersebut. Hingga ia bertemu kembali dengan para anak buah agen Smith di toko kunci itu yang akhirnya mengejar mereka guys. Di luar, Zack mencoba membantu mereka untuk segera keluar dari kejaran para agen Smith. Hingga mereka melompat dari atas gedung dengan memecahkan kaca itu. Dan masuklah mereka ke dunia nyata mereka lewat program algoritma. Kini scenes beralih ke Neo atau Thomas Anderson yang sedang di depan komputer dengan kode binernya. Saat ini ia bekerja di sebuah perusahaan game design yang membuat game bernama The Matrix. Di mana Neo sangat menguasai tentang game The Matrix ini. Karena game ini sangat berkaitan dengan masa lalu Neo. Terlihat ia sedang bingung dengan kehidupannya. Tak lama, terdengar suara alarm yang menandakan ada suatu kesalahan dalam programnya. Ia pun segera mengecek algoritma dalam program itu. Dan imajinasinya sempat masuk dalam Matrix itu yang mengingatkan dengan masa lalunya. Dan tiba-tiba Neo dikagetkan oleh dua rekan kerjanya yang bernama Bobby dan Jude. Karena jenuh, Neo mengajak temannya Jude untuk keluar dan membeli kopi di sebuah kafe bernama Simulat. Sesaat mereka sedang menikmati kopi, Neo melihat seorang wanita yang juga masuk ke kafe itu.
Ia merasa tidak asing dengan wanita itu. Jude yang mengetahui kalau Neo tertarik dengan wanita itu, ia mencoba mendekati wanita itu untuk Neo. Lalu Jude langsung menghampiri wanita itu dan berkenalan. Ternyata wanita itu bernama Tiffany, bukan Trinity. Tak lama Neo pun menyusul Jude dan meminta maaf kepada Tiffany, namun justru Tiffany memperkenalkan dirinya kepada Neo. Lalu suami Tiffany yang bernama Cat datang untuk menyusulnya. Kemudian mereka pergi. Setelah itu Neo kembali ke kantornya dan kemudian Bobby memberitahu bahwa ia dipanggil oleh bosnya yang bernama Smith. Ya, agen Smith. Di mana agen Smith menanyakan kepada Neo tentang terapinya dengan seorang psikiater bernama Analis dan bercerita banyak hal tentang proyek gamenya. Di sela-sela pembicaraan mereka, beberapa kali Neo teringat dengan masa lalunya, bahkan dengan suara Smith yang sangat tidak asing baginya. Keesokan harinya, Neo sedang melakukan terapinya dengan rekan Smith yang bernama Analis. Neo menyampaikan kepada Analis bahwa ia kembali merasakan gangguan mental. Lalu ia mencoba menanyakan kepada Neo tentang beberapa hal. Ia juga memberitahu kepada Neo bahwa Neo adalah orang yang selamat dari korban bunuh diri. Di situ Analis mengalihkan ingatan Neo supaya Neo tidak ingat kembali ke masa lalunya. Ya, Neo dan Trinity yang selama ini dianggap mati ternyata masih hidup dalam dunia manipulasi agen Smith dan Analis. Kemungkinan besar, Neo dan Trinity diselamatkan oleh agen Smith dan Analis. Kemudian mereka membuat suatu simulasi untuk Trinity dan Neo supaya lupa dengan masa lalu mereka. Kemudian Analis memberikan refill pil biru kepada Neo untuk terus melanjutkan terapinya. Di situ terlihat sesaat setelah menelan pil biru itu, bukannya mengingat masa lalunya di kehidupan yang sebenarnya. Justru di cermin Neo malah melihat dirinya yang berambut putih dan tua. Keesokan harinya, Neo dan timnya di kantor sedang mengadakan technical meeting tentang game barunya The Matrix 4. Berhari-hari berlalu, namun kondisi mental Neo tak kunjung tenang. Ia selalu dihantui dengan kenyataan di masa lalunya yang terkadang muncul di pikirannya. Hingga akhirnya Neo membuang semua pil biru dari psikiater Analis dan tidak lagi mengkonsumsinya. Sesaat setelah membuang pil itu, ia mencoba berilusi dengan menyentuh cermin, namun tangannya tidak bisa menembus cermin itu. Ia pun semakin yakin bahwa semua yang ia kerjakan di game Matrix-nya hanyalah rekayasa belaka dan tidak nyata dalam kehidupannya seperti apa yang Neo rasakan selama ini, guys. Di sore hari, terlihat sunset yang begitu indah. Trinity menuju kafe simulat untuk memberi cortado. Tak lama Neo pun datang. Akhirnya mereka menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang sambil minum kopi di sana. Di situ mereka membahas soal game The Matrix 4 yang sedang digarap oleh Neo, di mana Tiffany juga mengenal game itu. Tiffany sempat menanyakan siapa sosok wanita dalam game itu. Kemudian Neo menjawab, dia adalah Trinity. Tiffany pun menyukai karakter Trinity di game itu. Ya, tentu saja karena itu adalah orang yang sama. Karena bukan kebetulan Tiffany juga sangat menyukai motor Ducatinya, guys. Tak lama setelah itu, Trinity mendapatkan telepon dan dikabarkan bahwa hidung anak bungsunya kesumpel Lego. Kemudian ia pergi dan berharap bisa bertemu dengan Neo kembali. Kali ini scenes diperlihatkan di kantor Neo sedang dalam peretasan. Semua orang di kantor dievakuasi. Kemudian Neo mendapatkan pesan di ponselnya untuk menemui seseorang, yang ternyata itu adalah Morpheus. Di sana Neo dibuat bingung oleh Morpheus. Lalu ia menawarkan pil merah yang akan menjawab semuanya, namun Neo menolaknya. Kemudian Morpheus menunjukkan bahwa ini adalah kebenaran yang sesungguhnya, dengan cara menembuskan tangannya ke cermin. Neo tak percaya, kemudian ia lari keluar dari toilet, dan terjadilah keributan di sana. Morpheus terus mencoba melindungi Neo dengan terus menembaki para militer yang menyerangnya. Keadaan itu sangat mengacaukan pikiran Neo, karena ia semakin mengingat masa lalunya. Namun Neo begitu keras untuk melawan kebenaran yang ada. Ia berpikir bahwa semua itu adalah ilusinya. Hingga agen Smith pun datang dan dengan sengaja menembak Neo. Dan ternyata semua itu adalah ilusi Neo, yang kini sedang dalam terapinya dengan sang psikiater Analis. Analis terus mencoba mencuci otak Neo dengan menjauhkan dia dari kebenaran yang ada. Ia pun sempat melihat kucing milik Analis yang bernama Deja Vu, di mana kucing itu juga sempat ada di film sebelumnya. Di situ Neo berterus terang dengan Analis bahwa ia mendapatkan pesan dari orang yang bernama Morpheus. Analis pun kaget karena sekarang ia tahu bahwa Morpheus telah datang kembali untuk menyadarkan Neo dan membawanya lari dari realitas virtual yang disebut The Matrix. Analis mengatakan bahwa semua yang terjadi pada Neo adalah sebuah ambisi Neo dalam membangun game The Matrix, sehingga membuatnya tidak bisa membedakan dengan kenyataan. Ia juga mencoba meyakinkan Neo bahwa seorang gadis bernama Tiffany yang sudah menikah bukanlah Trinity dalam karakter Matrix-nya. Malam yang cerah,
Di rooftop gedung terlihat Neo sedang meminum alkohol dan mengingat masa lalunya bersama Trinity saat awal mereka berkenalan di sebuah bar. Lalu ada seekor burung merpati di sisinya yang kemudian terbang bebas. Lalu ia mencoba membebaskan pikirannya dan mencoba melompat dari gedung untuk bisa terbang seperti burung itu. Kapten Buck yang terus mengawasi Neo, ia datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Neo pun terkejut karena tidak mengenalinya. Lalu perlahan Kapten Buck menjelaskan kepada Neo. Saat itu ia mendapat panggilan video dari Yudas. Namun Buck menjelaskan bahwa dia adalah program yang digunakan untuk mengendalikan Neo. Dan kini ia sedang menuju ke sana untuk mendapatkan Neo bersama agen lainnya. Kemudian Buck menunjukkan tato kelinci di lengan kirinya. Dan membuat Neo mau ikut dengan Buck untuk mendapatkan kebenaran, guys. Dengan pintu teleportase, kini Neo dan Buck telah sampai di dalam kereta tepatnya di kota Tokyo. Kemudian ia dipertemukan dengan Morpheus, lalu diperlihatkan masa lalunya saat bersama Morpheus. Mereka coba terus menyadarkan Neo bahwa ia telah disembunyikan oleh Smith dan analis selama bertahun-tahun dengan mengubah loop DSI Neo. Hingga kini Morpheus menekan Neo untuk menelan pil merah itu supaya Neo mengetahui kebenaran yang ada. Ia juga menjelaskan, jika ia menelan pil berwarna biru, ia akan kembali ke dimensi abstrak bersama agen Smith. Sesaat setelah minum pil itu, Neo mencoba menyentuh cermin dan terlihat cermin itu seperti gel dan tangannya bisa menembus cermin itu, guys. Dan saat tangannya menembus cermin itu, ia berhadapan dengan sang psikiater analis. Lalu analis pun kaget. Dan benar saja, Rex yang merasa curiga bahwa ada yang meretas kode binernya dan kini keberadaan mereka telah dilacak oleh agen Smith dan analis. Lalu analis terus mengajak Neo untuk kembali dan terus menarik tangan Neo. Hingga Kapten Buck menarik Neo kembali dan Morpheus dengan cekatan menembak cermin itu. Kini mereka telah dikepung oleh agen Smith dan terus untuk mencoba menghindar. Benar saja, setelah boot diaktifkan, semua orang di dalam kereta itu ternyata adalah sebuah robot. Dan kini Neo percaya bahwa dunia yang selama ini ia jalani adalah fiktif. Lalu Neo telah kembali ke dunianya yang nyata, yaitu di I.O. atau Scientian City, atau disebut juga kota mesin yang dibangun oleh Jenderal Niobe dan kawan-kawan. Setelah kota Zion hancur, guys, di sana Neo melihat pot yang di dalamnya adalah Trinity, di mana pot tersebut saling berhadapan. Lalu tak lama datang sebuah robot yang bernama Octacle yang menyekiknya, dan ternyata itu cara Octacle melepas semua rangkaian kabel yang menancap di tubuh Neo. Lalu datang lagi sebuah robot bernama Sai-Bibi untuk membawa Neo ke kapal Kapten Buck. Di perjalanan mereka sempat kepergok dengan segerombolan tentara Sentinel. Namun Sai-Bibi terlihat cerdas dengan cara bersembunyi. Dan kemudian sampailah mereka di kapal Kapten Buck. Di sini Neo masih dalam keadaan tidak kondusif dan dalam penanganan medis. Hingga akhirnya ia dipertemukan dengan Morpheus di salah satu ruangan yang warnanya serba putih, kecuali Morpheus sendiri yang berkulit agak hitam. Di sana ia masih saja mencoba mengembalikan ingatan Neo sepenuhnya dengan memutar video di masa lalunya bersama dengan Morpheus, Trinity, Oracle, juga agen Smith. Morpheus menjelaskan bahwa ia tahu persis apa yang Neo butuhkan dan kini Morpheus membawa Neo ke sebuah tempat terpencil di suatu pulau yang melatih Neo agar kekuatannya bisa kembali lagi seperti dulu. Morpheus terus menghajar Neo sampai berdarah, namun belum ada tanda-tanda kembalinya kekuatan Neo. Dan itu menandakan bahwa ingatan Neo belum kembali seutuhnya, karena sebagian pikirannya masih terkontaminasi dengan agen Smith dan analis, guys. Dengan cara yang cerdas, Morpheus terus mendesak Neo agar berjuang untuk Trinity. Akhirnya Neo mulai beraksi dengan kekuatan aslinya dan kini situasi berbalik. Morpheus telah kalah melawan Neo, kemudian ia terbangun dari tidurnya, ternyata itu adalah sebuah mimpi. Yang mana mimpi itu akan menjadi motivasinya untuk berjuang membawa Trinity kembali. Tak lama Kapten Buck datang dan membawanya ke sebuah ruangan dan mengenalkan kepada krunya yang bernama Sek atau Soya sebagai operator, Lexi, Elster, dan juga Bert seorang neolog. Tak lama robot yang membawa Neo ke situ juga datang. Kapten Buck pun memperkenalkannya. Robot-robot itu bernama Sai-Bibi, Octacle, dan Liminite.
Ternyata robot-robot itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Neo kala di Zion dulu. Kemudian Morpheus datang dengan penampilan yang baru, yaitu dengan Codex Particle Exmorphic yang bekerja dengan osilasi paramagnetik. Dan kini mereka telah sampai di Io, kota mesin manusia tempat Jenderal Newbie berada. Jenderal Newbie terlihat senang bisa bertemu kembali dengan Neo, bahkan ia sempat tak percaya kalau Neo masih hidup. Jenderal Newbie sempat marah dengan Kapten Buck karena tidak izin dengan Jenderal saat mengambil Neo dari dimensi Agen Smith, guys. Setelah itu, Jenderal Newbie mengajak Neo jalan-jalan melihat taman buahnya. Dengan mengenalkan krunya seorang kepala botani yang bernama Freya dan Quillion, yang juga ahli digital seperti Sig. Kemudian Freya memberikan Neo buah stroberi dari hasil petikannya. Mereka menanam buah itu dengan menggunakan kode digital dari Matrix dan mengubahnya kembali menjadi sequence DNA. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian Neo diperlihatkan patung Morpheus, di mana Morpheus telah menjadi ketua tinggi Dewan di Io, kota mesin yang mereka bangun. Lalu Neo meminta bantuan Jenderal Newbie agar ia kembali ke dunia Agen Smith untuk menjemput Trinity. Namun Jenderal Newbie tidak mengizinkannya karena bisa membahayakan semua orang di kota Io. Ia tidak ingin kota yang ia bangun ini kembali hancur seperti yang terjadi pada zaman Zion. Lalu Jenderal Newbie meminta maaf kepada Neo dan dengan segera memenjarakan Neo. Di perjalanan menuju penjara, ia berkenalan dengan seseorang yang mengantarnya. Ia bernama Gembala. Ia yang begitu takjub dengan Neo, sang legenda. Sesaat sebelum Gembala mengunci pintu penjara itu, ia menanyakan kepada Neo, "Apakah kamu bisa terbang?" Dan ternyata maksudnya adalah penjara itu terbuka seperti balkon. Jika Neo bisa terbang, maka ia bisa lepas dari tempat itu. Namun lihatlah siapa yang datang. Ya, itu adalah Morpheus yang datang dengan Codex Particle Exmorphic-nya. Dengan mudah ia bisa menemui Neo dan segera mengajaknya untuk segera pergi dari kota mesin ke dunia Agen Smith bersama Buck dan kawan lainnya. Jenderal Newbie yang tahu akan hal itu sangat marah dan merasa itu adalah sebuah pemberontakan. Namun Freya mencoba membujuknya agar Jenderal Newbie tetap tenang. Lalu mereka segera mencari Trinity dengan program binarnya. Sig sempat menyampaikan bahwa ia menemukan bahwa Trinity telah menelan pil blue murni. Itu terlihat dari segi kode. Mereka sangat khawatir jika Neo tidak berhasil mengembalikan ingatan Trinity. Setelah melihat posisi Trinity, segera mereka masuk ke dimensi Matrix Agen Smith. Kini sampailah mereka di gudang dekat garasi Trinity. Dan tiba-tiba Agen Smith muncul dari belakang mereka. Sang operator Sig terlihat bingung dengan kode binernya ada pada Agen Smith. Smith mengatakan kalau Neo tidak menghargai hubungan mereka. Tidak seperti analis dokter psikiater Neo. Dokter analis telah mengubah kode algoritma mereka menjadi lebih baik. Dan kini Agen Smith telah bermutasi menjadi lebih sempurna, guys. Ternyata di sini Agen Smith hanya menginginkan dokter analis. Ia menyuruh Neo pergi dari dunia Matrix-nya dan meninggalkan dokter analis. Bagi Neo itu tidak masalah, karena tujuannya di sini adalah untuk membawa Trinity. Namun akan jadi masalah untuk dokter analis, di mana dokter analis tidak akan membiarkan mereka berdua bersatu, karena jika itu terjadi akan jadi sebuah ancaman besar untuk mereka. Tak lama kemudian, Agen Smith mendatangkan para musuh lama Neo untuk bernostalgia dengannya. Salah satu dari orang itu adalah Merv, di mana ia mengatakan untuk mendapatkan hidup mereka, Neo harus mati dan Agen Smith mempunyai prinsip yang sama. Lalu Smith langsung mengeluarkan peluru panasnya ke arah Neo, dan pertarungan mereka pun berlangsung. Dan kini Smith bernostalgia dengan Neo seperti di masa lalu. Smith mengungkapkan bahwa Neo telah kehilangan sesuatu. Ia menganggap kini Neo menjadi lemah dan tidak lagi seperti dulu. Namun pernyataannya dibantah oleh Neo. Neo membuktikan kepada Smith bahwa saat ini ia lebih kuat dari dulu. Setelah itu Neo menemui Trinity di garasi sekaligus bengkelnya. Terlihat Trinity yang sedang menggerinda. Ia langsung menghampiri Neo. Tanpa basa-basi, Neo yang tidak punya waktu banyak langsung mengajak Trinity untuk pergi dengan alasan karena ini bukan dunianya yang nyata. Namun Trinity tidak langsung menyetujuinya. Trinity malah menceritakan kepada Neo bahwa ia bermimpi mereka dikejar oleh polisi. Mereka kabur dengan menggunakan sepeda motor Trinity. Tak lama setelah kucing yang bernama Dejavu muncul, dokter analis juga muncul di hadapan Neo dan segera meremot Trinity menjadi kode biner yang tidak bergerak bagaikan patung. Dokter analis mampu memanipulasi waktu. Di sini ia mengubah waktu menjadi sangat lambat.
dan merubah langkah Neo menjadi slow motion, sehingga membuat Neo kesulitan untuk menyerang dokter analis. Ya, benar saja, ternyata dokter analis berada di Zion saat Neo meninggal. Ia bekerja sama dengan para tentara Sentinel dan memanipulasi itu menjadi sebuah anomali. Ia juga mengatakan bahwa membangkitkan Neo dan Trinity itu sangat mahal. Lalu ia meremote push dengan kode Matrix-nya untuk menembak Trinity. Namun Neo tak bisa menangkap peluru itu karena ia belum lepas dari slow motion yang diaktifkan oleh dokter analis. Namun peluru itu segera diambil oleh dokter analis, kemudian dokter analis mengancam Neo agar ia segera pulang dengan tidak membawa Trinity. Akhirnya mereka kembali ke I.O. dan harus bersiap menghadapi pengadilan militer dari Jenderal Newbie. Di sana terlihat Neo yang membela Kapten Buck, namun tidak pengaruh untuk Jenderal Newbie. Neo malah justru kena sembur dari Jenderal. Lalu Kapten Buck membantah Jenderal dengan mengatakan bahwa ia lebih peduli tentang menanam buah daripada membebaskan pikiran. Dari belakang, kemudian datang sebuah robot berbentuk ikan pari yang bernama Kujaku. Rupanya Kujaku mengenal Neo. Tak lama kemudian, Jenderal Newbie dan Neo menemui Sati yang kini telah dewasa. Di sini Jenderal mendiskusikan masalah ini kepada Sati untuk meminta bantuannya. Dan ternyata selama ini Sati selalu mengawasi Neo di tempat kerjanya dulu. Ayah Sati tahu bahwa Sati akan bertemu lagi dengan Neo. Ayahnya adalah seorang chief engineering di Anomali. Ia yang telah mendesain pod kebangkitan di mana Neo dan Trinity dipenjara. Dan sebetulnya Sati tahu kalau mereka berdua masih hidup. Namun ia menyembunyikannya dari Jenderal Newbie karena menurut Sati, I.O. membutuhkan Jenderal Newbie untuk membangun kota itu. Sati memberitahu bahwa pelarian Neo telah membuat Matrix tidak stabil. Anomalium menarik arusnya dari Trinity. Namun dokter analis merisetnya kembali, dan kini dokter analis menyuruh Neo untuk kembali kepadanya karena jika tidak, dia akan membunuh Trinity. Jenderal Newbie kemudian kembali ke I.O. dan mengumpulkan pasukan elitnya. Ia akan memberikan sebuah misi kepada pasukannya ke dimensi Matrix Smith untuk membantu Neo mengambil Trinity kembali. Sati yang kini menjadi pengganti Oracle, ia menjelaskan bahwa pod Trinity berada di Anomalium yang ada di menara transmisi, di mana mereka harus melintasi Vetus Field, menyelinap di seluruh pembangkit listrik, memanjat menara setinggi 2 km, dan menghindari miliaran pasukan Legion Sentinel yang berpatroli di menara itu. Itu adalah jalan satu-satunya. Karena selama tidak membunyikan alarm, para Sentinel itu tidak akan tahu. Dan di sini yang mampu melaksanakan tugas itu adalah Morpheus. Karena ia mempunyai kodeks partikel exomorphic yang bekerja dengan osilasi paramagnetik. Di sini Morpheus dibantu oleh Kujaku, sang robot ikan pari. Sati juga menjelaskan tentang 50 meter di bawah Anomalium adalah lapisan penyaring ketuban. Dan ventilasi heksagonal kecil tersembunyi di sepanjang tepi itu, di mana ventilasi itu memberi asupan udara ke pengubah sel darah dan mengoksidasi biogel yang digunakan dalam pot Neo. Morpheus harus menemukan exomorph dan menyelinap ke umbilikus lama Neo. Kini Morpheus akan menggunakan operator sistem untuk membuka saluran devakuator dan melepaskan maserator untuk mencabut tubuh Trinity, sementara pikirannya masih tetap terhubung dengan Matrix. Sati membutuhkan otak manusia kedua untuk mengimplementasikan bypass, dan satu-satunya pikiran yang hampir cocok dengan Trinity adalah Kapten Buck. Dan kini Sati melakukan operasi itu dengan dibantu oleh Kujaku. Setelah program bypass selesai, ia terus menunggu sampai Trinity memberikan keputusan positif kepada Neo. Di sisi lain, terlihat Neo sedang mencari dokter analis untuk bernegosiasi dengannya. Ia menginginkan jawaban terakhir dari Trinity. Jika Trinity tidak mau ikut dengan Neo, maka ia akan pergi. Namun jika sebaliknya, dokter analis harus melepaskan mereka berdua. Dan akhirnya, dokter analis menyetujuinya, dan datanglah Trinity dengan motornya. Setelah itu Trinity mengatakan bahwa ia juga melihat semua ini dalam mimpinya. Di sana Neo tidak bisa menjelaskan banyak karena ia bukanlah Oracle. Dan masih saja, Trinity belum mengingat masa lalunya. Trinity hanya tahu bahwa Oracle adalah sosok atau karakter dalam game Matrix yang dibuat oleh Neo. Sesaat setelah pertemuan terakhir mereka, Trinity pulang dan memainkan game itu. Ia merasa dalam game itu terasa ada kenangan bersama Neo. Namun tetap saja menurutnya, orang yang Neo cari bukanlah dirinya. Dan tiba-tiba, anak-anak dari Trinity beserta suaminya datang untuk menjemputnya. Dan itu semakin membuat Trinity yakin bahwa ia bukanlah orang yang Neo cari. Kemudian Trinity pergi, dan kini Neo harus menerima konsekuensinya dengan dokter analis. Namun, keajaiban terjadi saat suaminya memanggil namanya dengan sebutan Tiffany. Kini Trinity telah sadar bahwa semua itu adalah ilusi Matrix. Dan benar saja, mata suaminya berubah menjadi hijau. Ini terbukti bahwa mereka adalah sebuah booth yang direkayasa oleh dokter analis.
Melihat Neo berhasil menaklukkannya, dokter analis mengeluarkan jurus slow motionnya. Dan benar saja, analis tidak mungkin konsisten dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Dan kini analis benar-benar akan membunuh Trinity dengan pistolnya. Namun siapa sangka kalau agen Smith datang dan menghentikannya. Rupanya jurus slow motion analis tidak berlaku untuk agen Smith. Ia merasa lebih kuat dari Neo. Maka dari itu, ia ingin melawan Neo dan Trinity sendiri. Kemudian ia langsung menghajar analis. Dan kericuhan pun terjadi guys. Kini analis telah melihat Trinity yang telah sadar dan bersatu dengan Neo. Lalu ia mengkodekan para tentara Sentinel untuk menghancurkan Fort Trinity di kota para robot itu. Namun para Sentinel itu datang terlambat. Setelah itu tiba-tiba Smith menembak analis dan mengatakan kepada Neo bahwa aliansi tak terduga mereka telah berakhir dan kini semua orang dalam kendali Smith. Mereka berusaha lari dari semua ini. Neo mencoba terbang, namun ia gagal dan akhirnya Neo ikut dengan Trinity menggunakan motor sportnya. Di sisi lain Lexi dan yang lain kabur dengan menggunakan mobil. Mereka terus diserang oleh jutaan bot dalam kendali Smith. Bahkan semua orang di atas gedung bisa ia remote dengan matriksnya. Ia mengubah bot menjadi bom untuk Neo dan lainnya. Dan lihatlah, kini Lexi dan teman satu mobilnya menabrak mobil lain, sehingga membuat mereka dikepung para bot itu. Gemes melihat itu semua, akhirnya Kapten Buck meminta Zeke untuk mengirimnya ke sana. Hampir terlambat, namun akhirnya Kapten Buck dan Morpheus datang membantu Lexi dan lainnya, dan berhasil menyelamatkan mereka semua guys. Di sisi lain, Neo dan Trinity yang dikepung oleh helikopter, mereka masuk ke dalam sebuah apartemen untuk menuju rooftop gedung dengan menggunakan lift. Namun mereka malah diserang para pasukan bot dengan laras panjang mereka. Di atas gedung itu, Trinity dan Neo terus diserang dengan tembakan dari dua helikopter itu. Namun Neo terus menangkal dengan kekuatan perisainya. Bahkan Neo diserang dengan basoka dari heli itu. Kemudian ia mengendalikannya dan membalikan bom itu ke arah heli satunya, hingga heli itu meledak. Kemudian Trinity bangun dan melihat Mega yang sangat indah. Kini mereka telah mendapatkan kehidupan yang sebenarnya dan terlepas dari pil biru dari agen Smith. Waduh, mereka terlalu lama bernostalgia di sana. Semestinya mereka bergegas pergi dari gedung itu. Kini para pasukan bersenjata kembali datang untuk menyerang mereka. Ternyata mereka tahu akan hal itu dan lari melompat dari gedung itu. Hampir naas. Neo yang tak bisa terbang diselamatkan oleh Trinity yang kekuatannya telah kembali dan bisa terbang. Dan lihatlah helikopter datang lagi. Benar apa kata Mimin ya? Mereka terlalu lama bernostalgia di sana. Tapi ya sudahlah, ikuti apa kata sutradara saja. Dan akhirnya Trinity membawanya terbang lebih tinggi, hingga heli itu tak mampu mengejarnya. Dan kini sampailah mereka di kapal Kapten Buck. Ya, kini mereka kembali seutuhnya di kehidupan yang sesungguhnya. Mereka telah benar-benar lepas dari kendali metrik agen Smith. Beberapa hari kemudian, terlihat Dejavu yang sedang jalan di atas pagar. Ia lari ketika melihat suatu ledakan mengarah di rumah tuannya analis. Ternyata Trinity sangat marah dengan analis yang telah memanipulasinya dengan kode metriknya dan mengubah namanya menjadi Tiffany. Kini Neo tak lagi membenci Dejavu, bahkan ia menggendongnya. Analis mengira kedatangan mereka akan menegosiasikan sesuatu dengannya. Namun ia salah, karena kedatangan mereka berdua adalah untuk meriset dunia analis dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Kemudian Neo dan Trinity pergi meninggalkannya. Di end credit scenes, terlihat Jude dan beberapa karyawan dari Smith membahas soal orang-orang yang kini telah mati. Pemain film telah mati, bahkan game juga kini telah mati. Mereka mengatakan bahwa media tidak lain adalah respons pemicu saraf dan pengkondisian virus guys. Mereka membutuhkan serangkaian video yang akan mereka beri judul The Cat Trick. Kira-kira apa yang mereka maksud dengan The Cat Trick? Mungkinkah ada hubungannya dengan Dejavu si kucing hitam milik analis? Silakan isi narasi kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, itulah alur cerita film The Matrix Resurrection yang dirilis akhir tahun 2021 ini. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa, nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.